Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 8? Oke, kembali lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia di bab struktur dan kebahasaan drama. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks drama secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Nah, ini adalah salah satu potongan ayat yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Artinya di sini seni peran yaitu drama merupakan salah satu keindahan yang memang bisa kita nikmati secara bersama. Nah, lalu kira-kira ada berapa sih struktur teks drama? Nah, struktur teks drama itu dibagi ke dalam 3. Ada prolog, epilog, dan dialog. Nah, urutannya itu tidak boleh terpisahkan, tidak boleh acak. Artinya, ada prolog, dialog, sama epilog. Oke, kita bahas satu per satu. Kalau prolog itu merupakan pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Jadi, kalau dalam prolog ini, dia biasanya si penulis memperkenalkan tokohnya dulu, siapa tokohnya. Kemudian latarnya di mana, sama latar belakang ceritanya. Kira-kira cerita itu dibuat karena tujuannya apa sih? Seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, ada yang namanya dialog. Nah, kalau dialog ini biasanya dia berada dalam percakapan. Namanya dialog berarti bentuknya adalah percakapan. Biasanya di dialog dibagi ke dalam 3. Ada orientasi, komplikasi, sama resolusi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa orientasi itu adalah memperkenalkan ceritanya. Awal mula ceritanya, entah itu menyapa dulu atau berkenalan, ya. Kemudian kalau komplikasi, dia adalah berisikan sebuah masalah hingga masalah itu memuncak. Kemudian yang terakhir adalah resolusi. Nah, kalau resolusi itu dia berisikan penyelesaian masalah, ya. Nah, lalu apa sih bedanya orientasi yang ada di dialog sama pengenalan yang ada di prolog tadi? Nah, kalau prolog tadi, itu biasanya yang membacakannya adalah narator. Jadi memperkenalkan siapa tokohnya. Tapi kalau orientasi ini sudah masuk ke dalam percakapan. Sudah termasuk ke dalam dialog-dialog yang diucapkan oleh tokoh, ya. Lalu yang ketiga, ya, ada yang namanya epilog. Nah, epilog ini berisikan penutup atau intisari dari cerita. Nah, di epilog ini sama seperti tadi prolog, dia biasanya yang membacakannya adalah si narator. Jadi dalam bentuk paragraf. Di situ ada penutupnya, bagaimana endingnya, apakah mereka jadi berteman, kemudian apa pesannya, seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ke kebahasaan drama. Nah, kebahasaan drama ini dibagi ke dalam 10, ya. Oke. Yang pertama itu ada kalimat langsung. Dari namanya kalimat langsung berarti diucapkan secara langsung. Sudah otomatis ya, pasti yang namanya drama ciri utamanya ada kalimat langsung ditandai dengan tanda petik 2, ya. Ingat, penulisan kalimat langsung harus tahu bagaimana yang tepat dan tidak tepatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kata ganti. Nah, pada drama ini digunakan yang namanya kata ganti. Ada kata ganti orang pertama, kedua, sama ketiga. Dari masing-masing ini, biasanya dia ada yang jumlahnya tunggal, artinya kalau tunggal itu hanya seorang, sama jamak, ya. Bisa kalian lihat, inilah perbedaannya. Lalu yang selanjutnya ada kata tidak baku. Nah, kalau dalam drama itu biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Biasanya contohnya seperti enggak, ngerjain, maafin, ya. Jadi kata-kata yang digunakannya adalah lebih ke percakapan kita sehari-hari. Selanjutnya, ada yang namanya kosakata percakapan. Nah, kosakata percakapan ini biasanya berisikan tentang si, kok, dong, lah, oh, ah. Hal-hal yang memang diucapkan secara tidak sengaja.
Kamu kok gitu? Sini dong. Nah, itu adalah kata dong, kata kok, itu merupakan kosakata percakapan. Lalu yang kelima ada yang namanya konjungsi temporal. Nah, kalau ini kalian sudah sering mendengar dan mempelajarinya ya. Ini berisikan tentang urutan waktu peristiwa, tahapan kegiatan kita. Contohnya seperti sebelum, sesudah, kemudian, awalnya ya, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya kata kerja. Nah, kata kerja ini dibagi dua. Ada kata kerja peristiwa sama kata kerja mental. Apa sih bedanya antara kedua itu? Nah, kalau kata kerja peristiwa itu berisikan tentang kegiatan kita atau peristiwa apa yang dilakukan, ya. Misalkan contohnya menyuruh, berarti ada kegiatan sedang menyuruh orang lain. Menulis ada kegiatan yang dilakukan yaitu sedang menulis, ya. Kemudian kalau kata kerja mental, seperti yang sudah kalian pelajari, kalau itu adalah yang berhubungan dengan pemikiran. Merasakan, berarti ada melibatkan pemikiran sama indera kita, indera perasa. Menginginkan, berarti ada keinginan yang memang diharapkan, ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, ada yang namanya kata sifat. Kalau kata sifat, dia menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Contohnya apa? Kalau menggambarkan suasana berarti ramai. Kalau menggambarkan tempat berarti bersih. Kalau menggambarkan tokoh, sifatnya adalah baik, gagah, ya. Kemudian yang kedelapan, ada kalimat seru. Nah, kalau kalimat seru ini adalah pengungkapan dari rasa hati yang ingin menyeru. Ya, selamat pagi anak-anak. Itu kan contohnya kalimat seru ditandai dengan tanda seru. Atau, wah, jangan marah dong, aku kan cuma bercanda. Nah, itu juga kalimat seru. Atau misalkan, asik, hari ini kita libur. Nah, itu termasuk kalimat seru karena mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan. Yang kesembilan ada kalimat tanya. Saya yakin kalian sudah tahu ya. Kalimat tanya tentunya ditandai dengan tanda akhir tanda tanya ya. Kemudian kalimat perintah. Nah, kalau kalimat perintah jelas ada yang namanya hal apa yang harus dilakukan oleh si pembaca. Misalkan coba kamu bacakan pantun untuk teman-temanmu. Nah, meskipun tidak secara langsung ada kata perintahnya, tapi di sini ketika ada kata coba kamu bacakan, itu sudah memerintah. Atau rakyat jelata harap minggir. Nah, itu memerintah untuk minggir ya. Nah, cukup sekian penjelasan untuk hari ini mengenai struktur dan kebahasaan teks drama. Terima kasih. Dan apakah kalian sudah paham? Oke, nanti bisa kalian tanyakan kembali jika ada hal yang memang kurang difahami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.